Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam telah kita sembahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat beliau berkiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan tentang tasyahud. Sini adalah hadis ke-111 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud yang saat itu telapak tanganku berada di antara kedua telapak tangan beliau. Sebagaimana beliau mengajariku surat dari Al-Quran, yaitu segala kehormatan bagi Allah SWT, begitu pula sholawat dan hal-hal yang baik, kesejahteraan bagimu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakahnya, kesejahteraan bagi kita dan bagi hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Allah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulnya. Dalam satu lafaz disebutkan, jika salah seorang di antara kalian duduk untuk sholat, hendaklah dia mengucapkan at-tahiyatu lillah, dan dia menyebutkan hingga akhir. Di dalamnya juga disebutkan, sesungguhnya jika kalian mengerjakan yang demikian itu, maka kalian telah mengucapkan salam sejahtera kepada setiap hamba yang soleh di langit dan di bumi. Di dalamnya juga disebutkan, hendaklah dia memilih permohonan menurut kehendaknya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan tasyahud kepadanya yang diucapkan saat duduk yang pertama dan yang akhir dalam sholat 4 rakaat dan 3 rakaat serta duduk akhir dalam salat 2 rakaat. Rasulullah SAW merasa terpanggil untuk mengajarkan tasyahud kepadanya, sehingga beliau meletakkan telapak tangan di telapak tangan Abdullah bin Mas'ud dan membuatnya benar-benar paham dengan cara mengulang-ulanginya dan membacakannya, sebagaimana beliau mengajarkan salah satu surat Al-Quran. Yang demikian itu mengingat pentingnya pujian, pengagungan, dan doa yang penuh barokah. Tasyahud ini mulai dengan pengagungan Allah, suatu pengagungan yang mutlak, dan bahwa hanya Allah yang berhak memiliki sholawat dan semua ibadah serta segala hal yang baik berupa perkataan, perbuatan maupun sifat. Setelah dia memuji Allah, dia berdoa bagi Rasulullah SAW agar diberi keselamatan dari segala kekurangan dan bencana, dan dia memohon rahmat serta kebaikan kepada Allah bagi beliau. Juga tambahan kesempurnaan dari semua itu. Kemudian dia berdoa bagi dirinya sendiri, bagi orang-orang yang hadir dari jenis manusia dan malaikat. Kemudian dia berdoa bagi hamba Allah yang soleh seluruhnya, baik dari kalangan manusia, jin dan malaikat, penduduk langit dan bumi yang dahulu dan yang kemudian. Ini merupakan kata penghibur berbagai makna yang biasa digunakan Rasulullah SAW. Kemudian dia mengucapkan kesaksian yang konkret bahwa tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah, dan Muhammad memiliki 2 sifat. Pertama, beliau diberi sifat ubudiyah. Kedua, beliau diberi sifat risalah. Masing-masing dari 2 sifat inilah merupakan sifat penghormatan dan kemuliaan, merupakan pertengahan di antara sifat yang berlebihan dan pengabaian. Ada beberapa sifat yang disebutkan tentang tasyahud
Tetapi yang paling utama dan paling menyeluruh ialah tasawuf Ibnu Mas'ud yang disebutkan musannif di sini. Dan ini merupakan pilihan Al-Imam Ahmad serta Abu Hanifah. At-Tirmidzi berkata, inilah yang diamalkan mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Menurut Al-Bazzar, hadis yang paling sahih tentang tasawuf ialah hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan lebih dari 20 jalur dan tidak diketahui tasawuf yang lebih kuat dari tasawuf ini. Tidak ada yang lebih sahih sanad-sanadnya, tidak ada yang lebih masyhur rizalnya, dan tidak ada yang lebih didukung karena banyaknya sanad dan jalurnya selain dari hadis ini. Menurut Ibnu Hajar, tidak ada pertentangan di kalangan ahli hadis tentang semua ini karena faktor inilah yang mendorong Al-Bauni dan orang-orang yang menegaskannya bahwa inilah yang paling disepakati dan tidak ada yang lainnya karena para rawinya termasuk orang-orang yang sikot yang dan mereka pun tidak saling berbeda dalam lafaznya, tidak seperti yang lainnya. Tentang kewajiban buat tasyahud ada perbedaan di kalangan ulama. Masalah ini sudah dibicarakan dalam masalah tasawuf pertengahan dalam hadis Aisyah nomor 80. Ada faedah kedua seperti yang dikatakan Abu Sufi bahwa di dalam sholat ada hak hamba Allah beserta hak-haknya. Siapa yang meninggalkannya berarti dia membuat celah terhadap hak semua orang mukmin yang terdahulu maupun yang datang kemudian hingga hari kiamat, yang didasarkan kepada sabda beliau, kesejahteraan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi ini mengenai tasyahud, mengenai tentang tasawuf yang diajarkan Nabi SAW kepada sahabat beliau yaitu Abdullah bin Mas'ud, sampai diajarkannya meletakkan kedua tangannya. Dan di sini tidak ada pertentangan dengan beberapa perawi. Sebenarnya tasawuf yang dibaca adalah dari hadis ini an Abdullah bin Mas'ud yaqulu al-amali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaifa bayna kafaiti tashhadu kama yu'allimuni surata min al-Qur'an an-najatu bil at-tahiyatu lillahi wassalatu wat-tayyibatu salam alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatulillah wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini adalah tasyahud yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud. Dan bacaan ini merupakan hadis yang sahih tentang tasyahud dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan lebih dari 20 jalur. Dan ini merupakan hadis yang tidak ada pertentangan di kalangan hadis. Jadi alhamdulillah mungkin sebagian besar dari kita membacanya seperti ini, mungkin ada tambahannya, bisa kita bahas lagi lebih detail lagi karena ini sedikit yang dibahas di dalam tasyahud tema pada pagi hari ini. Tapi tadi sudah disinggung ada kalimat, ada perbedaan di kalangan ulama tentang pelaksanaan tasyahud di hadis Aisyah nomor 80. Kita belum buka, mungkin dari situ nanti bisa kita lihat perbedaannya seperti apa. Namun yang diajarkan bagi Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud seperti yang tadi sudah saya bacakan, dan itu tidak jauh apa yang sering kali kita baca sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah suatu pengetahuan kita dan keilmuan kita dalam beribadah, tentunya sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa kita istiqomah untuk menyampaikan satu dua hadis satu firman-firman Allah dalam rangka sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya sebagai bentuk juga pemahaman kita dan dalam belajar keilmuan dalam beribadah yang memang menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak dapat terpisahkan. Mudah-mudahan ini dapat kami dalam kehidupan kita saat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.